Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah dan semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah, baik jasmani maupun rohani. Selalu diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kita diberikan kelebihan berupa akal oleh Allah untuk selalu berpikir. Kita diperintahkan untuk memiliki hubungan yang baik kepada Allah, beribadah kepadanya, menjauhi larangan, serta mematuhi aturannya. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, saling menolong, mengedukasi satu sama lain. Namun di samping itu, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik terhadap lingkungan sekitar kita. Bukankah Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ini dengan bentuk indah dan sempurna? Ini tentu saja disertai berbagai manfaat dari setiap ciptaannya. Allah tidak menciptakan segala sesuatu tanpa maksud atau tujuan. Ia lebih mengetahui apa yang terbaik dan pastinya penciptaannya bukan karena sia-sia. Allah berfirman pada Quran Surat Shad ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul ladzina kafaru minan nar. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Kemudian Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya, yaitu Al-Munir, menjelaskan terkait ayat tersebut bahwa penciptaan langit dan bumi bukanlah dengan sia-sia dan main-main, namun memiliki maksud agung dan tujuan yang benar, yaitu menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi secara sia-sia adalah orang-orang yang kafir. Celakalah mereka dengan balasan azab neraka. Allah menciptakan alamnya ini dengan penuh keindahan dan dalam wujud yang benar-benar sempurna. Atas izinnya lah, semua yang ada di bumi ini hidup dengan tatanan yang Ia atur sedemikian rupa. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih waladzi khabutha la yakhruju illa nakidan kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya yang subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Dari tafsir Al-Wajiz dijelaskan seperti perumpamaan bahwa negeri yang baik, tanahnya sangat subur, yang mana bisa menumbuhkan tanaman yang mekar dengan sempurna. Dan negeri yang tidak subur tanahnya, layaknya tanah rawa atau tanah yang mengandung kadar garam yang sangat sukar, menumbuhkan tanaman dan tidak mengandung kebaikan. Ini adalah perumpamaan yang dapat dirasakan bagi orang yang menerima panggilan iman dan orang kafir yang menolak beriman. Seperti penjelasan itulah kami menerangkan ayat-ayat yang menunjukkan kepada kuasa yang luar biasa dan aturan yang sempurna bagi kaum yang bersyukur kepada Allah dan menyadari nikmatnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan alam semesta yang sangat indah ini dan dengan bentuk yang sempurna, kita sebagai manusia yang hanya dikatakan numpang tinggal di bumi ini sebaiknya tidak merusak alam, tidak membiarkannya terabaikan begitu saja, akan tetapi sebisa mungkin kita selalu melestarikan lingkungan, karena Allah juga berfirman untuk kita sebagai manusia menjaga lingkungan sekitar kita. Dijelaskan pada ayat sebelumnya, yakni Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,
wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dari kitab tafsir yang sama, yakni Al-Wajiz, juga dijelaskan terkait ayat tersebut, yakni janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi dengan berbuat syirik dan maksiat setelah diperbaiki dengan pengutusan para rasul, penurunan kitab, dan dijelaskan tentang syariat. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut dengan hukumannya dan menginginkan rahmat dan keutamaannya. Sesungguhnya rahmat, ampunan, dan ijabah Allah atas doa itu merupakan perkara yang dekat dengan orang-orang yang baik amalnya, yaitu orang-orang yang mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Namun kenyataannya sekarang telah nampak dengan jelas di berbagai wilayah telah terjadi kerusakan-kerusakan alam yang penyebabnya adalah tangan-tangan manusia sendiri. Sudah kita jumpai, baik secara langsung maupun melewati berita di media sosial, bahwa alam semesta ini, terutama di negara kita ini, Indonesia, alam-alam dirusak dan ditukar dengan uang. Manusia menggunakan segala sesuatunya dengan berlebihan tanpa memikir dampaknya. Dan alam pun memberikan akibat yang nyata dari perbuatan manusia-manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi, mungkin saja beberapa bencana yang kita alami saat ini itu bisa jadi karena akibat dari perbuatan-perbuatan kita sendiri yang ternyata merusak alam. Dan hal tersebut tidak disukai oleh Allah, karena Allah menciptakan alam semesta ini dengan bentuk yang sempurna dan bentuk yang indah juga untuk kita, dan kita diperintahkan untuk menjaganya, untuk melestarikannya, bukan untuk merusaknya. Jadi sebagai manusia, mari kita selalu melestarikan alam, menjaga alam, merawatnya, supaya tidak terjadi kerusakan yang semakin parah, dan supaya Allah senantiasa mencintai kita. Baiklah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya Octavia Ayunis Margareta dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini. Ada baiknya datang dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.